wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu maghrib menjelang isya, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan setiap seminggu sekali memotong kambing karena dia suka makan kambing. Datanglah anak yatim meminta daging kambing ini. Diusirnya anak yatim ini, dihalaunya anak yatim ini. Takut dia anak yatim ini makan daging kambing sama dia. Lalu kemudian apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah orang yang mengusir anak yatim. Ayat ini kata Imam Ibnu Juraij bercerita tentang Abu Sufyan. Tapi kata imam yang lain tidak. Ayat ini kata dia bukan hanya Abu Sufyan saja. Ayat ini bercerita juga tentang Abu Jahal. Kata imam yang lain tidak. Ayat ini bukan bercerita tentang Abu Jahal. Ayat ini bercerita tentang Walid bin Mughirah. Intinya banyak pendapat ahli tafsir, tapi substansi maknanya satu, bahwa orang yang pelit, yang bakhil, mengusir, menghalau anak yatim, dia digolongkan sebagai ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Begitu juga dengan jamaah kita. Kalau dia rajin sholat ke masjid, rajin ikut pengajian, tapi tak peduli kepada anak yatim, maka dia termasuk dalam ayat ini, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Pengurus masjid pun bisa juga masuk dalam yukazzibu biddin. Kenapa? Karena dia menyantuni anak yatim hanya setahun sekali menjelang Ramadan. Disangkanya perut anak yatim itu laparnya waktu mau Ramadan aja. Kotak yatim disebar setiap hari, ada di pintu. Hari Jumat khatib mengumandangkan khutbahnya, kotak lewat, kotak pembangunan, kotak fakir miskin, kotak MDA, kotak anak yatim, tapi dibagi setahun sekali. Maka pengurus masjid masuk dalam ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Jadi kalau begitu anak yatim itu kita santuni kapan? Setiap hari. Kalau tak sanggup tiap hari, tiap bulan bayarkan uang sekolahnya. Maka Yayasan Tabung Wakaf Umat ingin menyelamatkan orang Pekanbaru supaya tak masuk dalam yukazzibu biddin, pendusta, pembohong agama. Maka dia bisa menyantuni anak yatim, fakir miskin, du'afa sejak bulan Juli 2021 sampai hari ini. Mereka sudah menghafal Quran 20 berapa orang gue? 24 orang. Saya ingat, cuman pura-pura nanya. 24 orang, gratis semuanya. Makannya, minumnya, sampai odolnya, sabunnya, sampo-nya, sikat giginya, gratis semua. Dari mana itu? Dari orang yang mentransfer ke nomor rekening. Tak tahu ke siapa-siapa saja yang mengirim, tapi kebanyakan dari luar Pekanbaru. Tanyalah admin kalau tak percaya. Orang Pekanbaru yukazzibu biddin, mereka mendustakan agama. Rajin memang dia sholat ke masjid, tapi pelitnya minta ampun. Pendusta agama. Pendusta agama bukan orang tak sholat. Jadi kalau ada orang tak sholat, Pak Ustadz, dia bukan pendusta agama, lalu dia kafir.
Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang tak sholat sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau dia sholat rajin tapi tak mau sedekah, yukazzibu biddin. Ibu, kalau laki ibu pelit, balik dari sini bilang, abang yukazzibu biddin. Aku tak pelit, kata abang tu. Memang aku yang cari duit, tapi kau yang megang dompet. Dibalasnya, kalau gitu kaulah yang yukazzibu biddin. Berkelahi bapak tu sama ibu tu gara-gara Abdul Somad. Besok pengurus masjid disomasi, jangan undang ustadz tu lagi, ustadz provokator. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya tak ada maksud macam-macam, saya cuma membahas. Jangan salahkan saya, yang salah siapa? Imam tadi, itu rakaat pertama dibawanya, kan itu ayat pertama tuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Merekalah orang yang mengusir, menghalau, tak mau menyantuni anak yatim. Bukan kata saya, kata imam. Kalau mau marah, marahlah sama imam. Saya menjelaskan apa yang dibaca imam aja. Sampai jam berapa Ustaz jelaskan? Sampai azan isya. Jam berapa azan isya sekarang? Jam 7.15, 15 menit lagi saya jelaskan surat ini. Habis itu nanti kita sholat isya. Habis sholat isya baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan tertulis. Habis jawab pertanyaan, ada katanya makan bersama di rumah masing-masing. Pas saya bilang makan bersama, langsung jamaah panitia, wah kacau itu. Kalau ada panitia yang takut dia duitnya keluar, itulah dia yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Siapa anak yatim itu? Mata abuhu walam yablughil hulm. Mati ayahnya sebelum dia akil balik. Akil balik laki-laki mimpi basah, mimpi kena hujan. Akil balik perempuan, maaf cakap ibu-ibu, oma-oma, adik-adik, kakak-kakak saya, sebelum dia haid. Itulah dia anak yatim. Mata abuhu, mati ayahnya, walam yablughil hulm, belum mimpi, belum akil balik, maka dia disebut yatim. Maka saya heran nengok santunan anak yatim. Tengok semester 2. Oh kok masuk? Rupanya keluarga pengurus. Jadi anak yang sudah SMA, yang sudah kuliah, dia tidak yatim. Tak sampai hati kita Pak Ustaz. Masa penyantunan anak yatim mereka tak dapat? Mereka kan susah juga. Agama ini bukan masalah kasihan. Kalau agama ini berdasarkan perasaan, maka tidak semua orang paham mengerti agama. Agama ini bukan akal, agama ini bukan perasaan. Agama ini adalah wahyu dari Allah SWT. Kalau kata Allah dia tidak yatim, jangan kasih. Orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka yang memakan harta anak yatim, maka mereka memakan api neraka di perut mereka. Makan api neraka. Berarti sama kita menyuapkan api neraka. Mau kau makan api neraka? Makan. Tapi Pak Ustaz kasihanlah, dia tak ada duit, dia susah. Makanya kotak itu dibuat 2, kotak yatim dan kotak du'afa. Du'afa dia tak yatim, ayahnya hidup, cuma setengah mati.
tak bisa nyari nafkah, susah. Atau ayahnya ada, emaknya mati, maka dia tidak disebut yatim, tapi dia disebut dengan piatu. Maka banyaklah anak yang ayahnya mati tapi emaknya bekerja, tenang dia. Tapi sebaliknya, begitu ayahnya meninggal, ibunya mati, meninggal dunia, bapaknya masih hidup, maka ibu tirinya ini Masya Allah. Oleh sebab itu, maka dibuatlah dua kotak. Kalau dia bapaknya meninggal namanya yatim, kotak yatim, jangan kasih duit ini kepada yang lain. Adapun yang bapaknya merantau tak balik-balik, nama bapaknya Pak Toib. Mohon maaf Pak Toib dan atau dia sakit, atau emaknya meninggal, bapaknya ada tapi ibu tirinya kejam, maka dia masukkan dalam kelompok du'afa. Jadi nanti waktu penyantunan, santunan anak yatim dan du'afa tetap sama-sama maju, dia tetap disantuni. Saya jumpa anak yatim, saya tanya, bapak dulu anak yatim Pak? Betul Ustaz Somad, ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Apalah kesan bapak selama menjadi anak yatim? Yang paling menyakitkan Ustaz Somad, waktu dipajang di depan orang ramai, tunan anak yatim, majulah kami di depan Pak Ustaz, malunya muka kami ditengok anak orang. Semua orang nengok, berbisik-bisik, anak yatim, mati bapaknya. Sedihnya Ustaz, sejak itulah saya tak mau menyantuni anak yatim depan orang banyak. Setiap bulan santunan untuk anak yatim, antarkan ke rumahnya, jangan dia dipajang depan orang banyak. Tapi yang paling menyakitkan lagi Pak Ustadz, bukan waktu dipajang itu, pas dibuka amplopnya 20.000. Udahlah awak malu, isinya pula 20.000, setahun sekali pula tuh. Celaka pengurus Pak Ustadz. Bukan kata saya, kata anak yatim. Nah, jadi mari kita perbaiki cara berpikir kita. Santunan, jangan lagi menunggu menyambut Ramadan. Santunan setiap bulan. Jangan lagi dia dipajang depan orang banyak. Langsung datang ke sekolahnya. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 100 orang Pak. Wah banyak. Bapak mau bayar semua? Enggak, nanya aja. Nah, begitu. Ustaz Somad ini ceramah aja nih, pandai ceramah aja, bercakap aja mulutnya. Enggak, saya menyantuni. Sekolah tahfiz Quran Az-Zahra, anak yatim dan du'afa gratis setiap bulan, 26 orang, perempuan semua. Yang laki-laki di Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, laki-laki semua. Jarak mereka 20 km. Kalau didekatkan bahaya, masuk angin. Jauh. Yang satu di Palas, bapak keluar setelah jembatan Leton, jumpa simpang bingung yang banyak orang salah belok itu. Nah, sebelah kiri ada sebelum pemakaman tempat almarhum Buya Tengku Zulkarnain. Nah, sebelum TPU tempat Covid, mampirlah ke YTWU sebelum Anda ditanam di TPU. Kalau udah mati tak ada lagi gunanya. Rumah bapak yang besar, mobil yang mewah, duit yang banyak, sedetik setelah ruh keluar dari jasad, dia milik orang lain. Betul? Balik dari sini, tengok surat tanah, tengok STNK BPKB. Sebelum tidur nanti, ambil akte notaris, ambil surat tanah, ambil surat mobil, ambil surat rumah. Betul kata Ustaz Somad, sedetik setelah aku mati, semua ini milik orang lain. Kalau tak percaya, tengok nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, tapi pas pulang, betul juga. Selama ini kusangka ini punya aku. Bukan. Saya tak ada memaksa, tak ada saya paksa. Sedekahlah, enggak. Saya hanya menyampaikan saja. Yang mau sedekah, alhamdulillah. Yang tak mau, tengok aja lah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa lagi pendusta agama?
wala yahuddu ala ta'amil, la yabitu syab'an. Tidak boleh orang beriman itu tidur dalam keadaan perutnya kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumahnya kelaparan. Zaman dulu kalau ada tetangga kelaparan mengerang, didengar sama orang sebelah, lapar, lapar, kedengaran. Sekarang gimana mau kedengaran? Temboknya 2 meter ke atas. Malaikat maut pun payah masuk. Oh, malaikat mana boleh Pak Ustaz? Perumpamaan, kiasan. Malaikat akan masuk aina matakunu, dimanapun kau berada. Yudrikumul maut, malaikat masuk ke dalam. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kau berada di dalam tembok yang dipaku kokoh, malaikat datang mencabut nyawamu dalam keadaan tidak beriman. Gara-gara apa? Tak peduli kepada fakir miskin. Sholatnya rajin, puasanya rajin, hitam keningnya. Gara-gara sejadah tak pernah diganti. Rajin pergi ke Makkah. Tapi kalau menyantuni anak yatim, fakir miskin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saya muak nih orang miskin nih Pak Ustaz. Maunya orang miskin ini dibinasakan aja. Orang miskin dari zaman dulu sampai hari kiamat tetap ada. Mereka adalah menguji kita. Orang miskin itu diuji Allah dengan kemiskinannya, dia sabar. Kita diuji Allah dengan kekayaan, dengan duit kita. Kita tak sabar. Sabarnya orang miskin, diam. Sabarnya orang kaya, bergerak. Memberikan yang paling tinggi, zakat. Siapa saja di antara bapak ibu yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Jika uang Anda 100 juta, maka zakat Anda 2,5%. Berapakah zakatnya? Yang kalau cerita zakat ini banyak pura-pura bodoh. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Tak mau dia keluarkan. Namanya siapa? Pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit. Apa lagi? Tahanlah duit itu, peganglah dia sampai tak menetes. Belum ada saya, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok orang mati bawa berangkas, belum pernah. Belum pernah saya menengok orang pelit, orang bakhil, orang kedekut, orang medit mati membawa duit, belum pernah. Belum pernah saya menengok mengantar ke liang lahat, alam barzah, alam kubur, menengok orang kaya mati bawa kartu ATM, tinggal semuanya, habis. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah 1, 2, 3 sak semen, 1 kerikil batu bata, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah bersedekah, berzakat, alhamdulillah. Yang belum, insya Allah. Sudah ku sampai tak juga terbuka pintu hati, innalillah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun, wail, celaka. Makna wail, celaka. Nama anak saya Wail Pak Ustaz, celaka. Wail, nama neraka. Ada neraka tuh namanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Lam naku minal musallin. Karena kami tidak sholat. Kalau tak sholat, neraka sakor tempatnya. Tapi neraka Wail, orangnya sholat, tapi dalam sholat itu yang diingatnya drama Korea. Macam mana supaya kita sholat itu mengingat Allah Pak Ustaz? Sebelum sholat, hati dibalikkan dulu. Ini hatinya sedang ke mall, sedang ke pasar, sedang ke TV, sedang ke handphone, dibalikkan dulu. Astaghfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin jinnati wan nas. Usolli fardhal isya 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu dalam rangka membalikkan hati ke dalam diri kita, supaya jangan sampai kemana-mana. Apa sholat kau nih? Sholat isya. Usolli fardhal isya. Berapa rakaat? 4 raka'atin.
Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Dipasang niat itu di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Disitu baru baca iftitah. Membaca iftitah itu dibaguskan, kata Syekh Ali Jum'ah, di antara penyebab khusyuk dan tak khusyuk itu ada pada nafas. Orang yang membaca mengikuti nafas itu membantu khusyuk. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pakai nafas itu membantu khusyuk. Banyak orang sekarang macam tahu isi kepanasan. Apa-apa kata dia. Habis itu kalau kebetulan sholatnya sendiri atau jadi imam waktu zuhur tak kedengaran, begitu juga pakai nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada orang sekarang pula dari iftitah sama Fatihah sama ayat satu hembusan nafas. Nama Valentino Rossi. Apa? Pas ada orang nampak sholat pelan tahiyatul masjid, kenapa si anu tuh sholatnya lama? Maklum, mu'allaf baru belajar. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan tak sholat. Kalau tak sholat neraka sakor tempatnya. Sholat dia, tapi lalai dia dalam sholatnya. Walil maghdubi alaihim wal. Kalau kita jadi makmum, dengarkan bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, na'allakum turhamun. Itu makanya mata kita dalam mazhab Syafi'i disuruh menengok tempat sujud, tak boleh nengok ke atas. Sebab kalau nengok ke atas nampak, wah cantik, mati kipasnya, kata-kata dia. Muka tak boleh nengok ke atas. Apalagi sekarang anak-anak muda banyak pula sholat pakai baju kaos bertulis-tulis di belakang. Tulis belakang, emang masalah buat lo? Tengok tu bos. Alladzina hum an salatihim sahun, lupa. Bang, ada abang belikan bakso sama mie ayam yang kutitipkan tadi? Tidak. Dasar abang sahun. Sahun dia lupa. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Orang yang suka ria, mempertontonkan amal perbuatannya. Kau kenapa tak pernah sholat ke masjid? Ku tengok, aku takut ria Pak Ustaz. Jadi kau sholat di mana? Di masjid sana. Bertanya masjid sana, tak juga datang. Kata masjid sana, kau tak pernah ke sana? Saya di kamar Pak Ustaz. Tanya bininya, Idul Fitri sama Idul Adha aja Pak Ustaz. Jadi kalian anak-anak muda kalau di masjid digoda sama anak gadis, abang ke masjid ya, hati-hati bang, si Anu kemarin ke masjid 2 hari mati gitu. Diam kau setan. Kalau kita sudah langkahkan kaki ke masjid, sholat saja. Masalah ada orang mengejek, menggonggong, anjing menggonggong, kafilah berjalan. Tersinggung saya pula, berarti anjing. Tarkul amal li ajlin nas, ria. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Wal amal li ajlihim, syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Apa di antara tanda orang ria? Beda di depan orang sama di belakang orang. Kalau dia sholat tahiyatul masjid di masjid, sholat maghrib, orang banyak menengok, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Lama. Tapi kalau sholat duha di rumah, papuk nih. Tanda-tanda dia. Karena Allah yang kita sembah di masjid dengan Allah yang kita sembah di kamar sama atau beda? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kamu berada, dia bersama dengan kamu. Jangan sampai kita riak. Nanti dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala semua manusia ini. Apa kata Allah kepada orang yang riak? Idhabu ila man tura'una ilaihi. Pergilah kalian. Dulu kalian riak dengan atasan kalian. Dulu kalian riak karena mertua kalian. Dulu kalian riak karena jamaah kalian. Pergi kalian ke sana. Allah tak akan berikan balasan pada orang yang riak. Itulah yang disebut dengan syirik asghar, syirik khafi. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Yang ku khawatirkan menimpa umatku adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Riya. Karena dia memperlihatkan amalnya ke orang lain. Alhamdulillah saya tak pernah riya sedekah Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah saya bersedekah. Oh. Alladzina hum yura'un. Ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Melarang orang berbuat baik. Hebat jam. Banyaklah sudah masjid tempat saya ceramah, jarang yang bisa pas ayat terakhir berbunyi. Kadang udah habis ayat tak berbunyi-bunyi, kadang berbunyi dia di tengah, tapi masjidnya belilah jam macam ini. Hebat. Nah, nanti kita lanjutkan setelah Isya tanya jawab, baik terkait dengan surat ini ataupun tidak. Itu enaknya saya suka membahas surat-surat pendek supaya waktu nanti jadi imam di rumah tahajud sama istrinya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sedikit banyak walaupun dia tak hafal terjemahnya, paling tidak faham dia apa yang dia ucapkan, insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan kemana-mana, kita lanjut.